Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan perkenan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 di bawah perikop janji tentang tunas Daud yang adil. Ayatnya yang ke-5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan pada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak-Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas kitab Yeremia. Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kitab Yeremia atau berbicara tentang bacaan kita pada pagi hari ini, yakni berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus yang adil itu. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, menarik karena kita semua dituntun oleh tema tentang keadilan yang dibicarakan, yang diusung oleh Gemit. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, omong-omong tentang keadilan. Bapak mama tahu soal keadilan itu yang seperti apa? Bukan adil menurut hemat kita. Bukan hadir supaya dia lebih baik-baik saja. Bukan adil supaya dia tidak menjadi masalah ke depan. Bukan adil karena dia yang menolong kita. Bukan adil karena hal-hal yang berdasar pada ego kita masing-masing. Berbicara tentang keadilan itu berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya sangat sulit. Sangat amat sulit. Karena apa? Karena kita semua ini penuh dengan ego. Kita semua akan mengukur keadilan itu berdasarkan keegoisan kita sebagai seorang ciptaan. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini harus diingat dengan bijaksana sebelum menyambut Sang Yesus Kristus, sumber keadilan itu. Kenapa saya bilang begitu? Supaya ketika Yesus datang, kita betul-betul tahu mana keadilan itu. Seperti apa keadilan itu? Apakah keadilan yang kotong sudah suarakan? Apakah keadilan yang sudah kotong lakukan itu benar-benar adil menurut hemat, menurut pandangan dari Yesus Kristus itu sendiri?
Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, janji akan kehadiran kedatangan Mesias, Raja dari keturunan Daud yang adil dan menyatakan kebenaran dalam setiap tingkah laku, dalam setiap pemimpinannya, dalam setiap keputusan-keputusannya, menuntut kita juga untuk mempersiapkan diri dalam kedatangannya. Jadi kita bukan hanya menunggu Tuhan, baru kita berbicara tentang keadilan, baru kita melakukan kebenaran, baru kita melakukan keadilan. Tidak. Tetapi dari sekarang, kita semua sudah harus ada dalam posisi yang benar-benar menyuarakan keadilan itu. Bukan menurut ego kita masing-masing, tetapi menurut akal sehat kita. Karena apa? Karena kalau ketemu akal sehat sudah bercampur dengan ego, apalagi bercampur dengan perasaan, tentu keadilan itu tidak pantas dan tidak layak disuarakan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak berpanjang lebar tentang ini. Saya cuma mau bilang bahwa menyambut itu bukan suatu suku kata yang menyampaikan kebahagiaan dalam prosesnya, tetapi sebuah kata perasaan di mana kotong betul-betul ada dalam refleksi, ada dalam perenungan, akan mengingat, akan menjalankan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Selamat menjadi berkat, selamat menanti dan menyambut kedatangan Sang Yesus Kristus yang adil dan benar itu. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.